Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Maria Asriani, Maria Widya, dan Rosalia Penny. Di sini kami akan menjelaskan materi kami, yaitu fungi. Yang akan kami bahas pada materi ini yaitu ada pengertian fungi, karakteristik, bentuk-bentuk fungi, struktur tubuh fungi, klasifikasi, dan peranan fungi. Yang pertama yaitu ada pengertian fungi. Fungi atau jamur ini merupakan organisme eukariotik, yaitu organisme yang memiliki membran sel. Jamur ini tidak memiliki klorofil, sehingga jamur tidak bisa melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanannya sendiri. Sehingga jamur bersifat heterotrof. Jamur yang hidupnya yaitu organisme yang hidupnya dengan cara mengambil zat-zat makanan seperti selulosa, glukosa, lignin, protein, dan senyawa pati dari organisme lainnya. Fungi atau jamur ini merupakan salah satu regum yang sejajar dengan Plantae dalam klasifikasi makhluk hidup. Jamur memiliki karakteristik antara lain yaitu ada berupa benang-benang tunggal yang bercabang-cabang yang disebut hifa. Selanjutnya hifa ini berkumpul yang kemudian membentuk jaringan-jaringan miselium. Kemudian dinding jamur ini tersusun oleh kintin. Jamur tidak memiliki klorofil. Kemudian jamur ini ada yang multiseluler dan ada juga yang uniseluler. Kemudian jamur ini termaksud dalam organisme eukariotik. Kemudian jamur ini penghasil spora. Nah, spora ini yang akan digunakan sebagai reproduksi. Fungi atau jamur ini berkembang biak dengan cara ada yang aseksual dan ada yang seksual. Kemudian fungi ini termaksud organisme heterotrof yang memperoleh makanan dengan cara absorpsi. Kemudian fungi ini memiliki bermacam-macam bentuk dan juga memiliki zat warna. Kemudian jamur ini hidup ada yang sebagai parasit, ada yang sebagai saporfit, dan ada juga yang hidup dengan cara simbiosis mutualisme. Jamur yang hidup sebagai parasit yaitu jamur yang memperoleh zat organik dari organisme yang hidup lainnya yang disebut inang, yang bersifat merugikan terhadap inangnya. Itu contohnya seperti jamur Ustilago. Kemudian ada jamur yang hidup dengan cara saporfit, yaitu dengan cara mengambil zat organik dari sisa-sisa organisme yang sudah mati. Biasanya jamur ini merupakan jamur yang berperan dalam dekomposer. Contohnya itu jamur Gymnosphilus. Kemudian ada yang bersimbiosis mutualisme, yaitu jamur yang memperoleh zat organik dari organisme yang hidup yang lainnya, namun bersifat menguntungkan bagi inangnya. Contohnya itu misalnya dalam membantu di dalam proses pengambilan mineral dari tanah. Contohnya itu jamur mycorrhiza. Selanjutnya ada bentuk-bentuk jamur. Bentuk-bentuk jamur yang pertama itu ada kamer, yaitu fungi uniseluler yang digunakan sebagai ragi, yang biasa kita kenal itu sebagai ragi. Contohnya itu yaitu jamur Saccharomyces. Kemudian ada jamur kapang, yaitu fungi atau jamur yang multiseluler yang berbentuk benang atau filamen. Contohnya itu jamur Rhizopus oryzae yang biasa digunakan dalam pembuatan tempe. Kemudian ada yang cendawan atau
dalam bahasa Inggris itu disebut mushroom, yaitu jamur yang multiseluler yang berbentuk tubuh buah. Kemudian yang berbentuk cendawan atau mushroom itu yang tadi dijelaskan, yang jamur yang multiseluler yang berbentuk tubuh buah. Nah, tubuh buah jamur ini dibedakan lagi menjadi jamur ada yang bentuk payung, itu contohnya seperti Lentinus edodes. Kemudian ada jamur kuping yang berbentuk kuping, itu contohnya tuh Auricularia polytricha atau jamur kuping. Selanjutnya ada jamur yang setengah lingkaran, contohnya itu Ganoderma papalanthum. Kemudian ada yang bentuk bulat, contohnya itu Valvoriella volvacea. Struktur tubuh jamur. Struktur tubuh jamur yang pertama terdiri dari miselium. Yang mana miselium ini merupakan bentuk atau bagian dari jamur yang terbentuk oleh kumpulan beberapa hifa. Miselium ini berfungsi sebagai penyerap makanan dari organisme lain atau sisa-sisa organisme. Selanjutnya ada stip atau tangkai buah, yang mana stip atau tangkai buah ini dapat menjadi pusat atau menopang tutup tubuh jamur itu sendiri. Kemudian ada bagian cincin atau anulus, yang mana berfungsi untuk mengatur keluarnya spora dari kotak spora atau sporogonium. Kemudian ada bagian yang namanya lamela. Lamela ini adalah bagian dari tubuh atau buah yang letaknya di bawah tudung dan berbentuk seperti lembaran-lembaran. Pada lamela biasanya tersimpan kumpulan spora atau reproduksi. Kemudian ada bagian yang namanya hifa. Hifa ini menyerupai seperti benang-benang halus. Hifa ini terdiri dari dua jenis hifa, yaitu hifa bersekat dan hifa tidak bersekat. Hifa bersekat disebut hifa septa, dan hifa jamur yang tidak bersekat disebut hifa senositik. Kemudian ada bagian inti sel dan septa. Dan yang paling atas berbentuk seperti payung itu nama lainnya adalah pileus, yang mana pileus ini sewaktu muda pileus dibungkus oleh selaput yang disebut velum universale yang akan pecah menjelang dewasa. Selanjutnya, klasifikasi fungi. Klasifikasi fungi dibagi menjadi 4 divisi, yaitu divisi Zygomycotina, divisi Ascomycotina, divisi Basidiomycotina, dan Deuteremycota. Divisi Zygomycotina. Ciri-ciri divisi Zygomycotina yaitu hifa tidak bersekat, dinding sel dari kitin, sporofit dan parasit, kemudian reproduksi seksual dengan zigosporangium, sedangkan aseksual dengan sporangium. Contoh jamur divisi Zygomycotina. Yang pertama ada Murchor mucedo. Jamur ini hidup sebagai saprofit pada sisa tumbuhan dan hewan, misalnya kotoran hewan, dan pada roti busuk. Yang kedua ada Murchor javanicus.
Jamur jenis Murchot javanicus ini berperan dalam pembuatan tapai, karena jamur ini terdapat dalam ragi tapai. Kemudian contoh jamur yang ketiga ada Rhizopus sp, jamur yang terdapat pada ragi tempe. Jamur ini mempunyai daya untuk memecah putih telur dan lemak. Selanjutnya ada siklus reproduksi divisi Zygomycotina. Tahap reproduksi seksual Zygomycotina tahap pertama, dua hifa zigofor homatalik atau heterotalik yang telah memiliki gametangium akan saling bertemu. Pada tahap kedua, kedua hifa ini saling bertemu. Di tahap ketiga, kedua hifa melakukan peleburan sitoplasma dan pertukaran materi genetik atau fase heterokariotik. Di tahap keempat, pertemuan menghasilkan zigosporangium yang berisi zigospora. Kemudian di tahap kelima, zigospora yang siap untuk disebar mengalami perkecambahan dan peleburan materi genetik. Dan fase heterokariotik berakhir. Di tahap keenam, zigospora berkembang menjadi hifa dan terjadi reproduksi aksesual oleh sporangiospora. Di tahap terakhir, dihasilkan dua hifa baru dengan jenis berbeda yang kemudian siap bertemu kembali. Yang kedua ada divisi Ascomycotina. Ciri-ciri Ascomycotina yaitu hifa bersekat, ada yang berinti satu dan banyak. Sporfit, parasit, dan bersimbiosis dengan alga biru membentuk lichen nest. Kemudian reproduksi seksual dengan ascus membentuk ascorcap, sedangkan aseksualnya dengan conidium. Selanjutnya ada contoh fungsi Ascomycotina. Yang pertama ada Penicillium chamberti. Jamur jenis Penicillium chamberti ini berperan dalam pembuatan keju. Yang kedua, contoh fungi Ascomycotina ada Trichoderma. Nah, Trichoderma ini sejenis seperti cendawan. Kemudian Trichoderma banyak ditemukan di tanah hutan maupun tanah pertanian atau pada substrat berkayu. Trichoderma ini merupakan salah satu yang berpotensi baik dalam menghambat fungi patogen. Contoh fungi Ascomycotina yang ketiga ini yaitu Candida albicans. Yang mana Candida albicans adalah jamur oportunistik. Oportunistik di sini maksudnya adalah infeksi akibat virus, bakteri, atau jamur atau parasit yang terjadi pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Jadi, Candida albicans adalah jamur oportunistik yang terdapat pada individu normal. Artinya, Candida albicans hanya dapat menyebabkan infeksi jika terdapat faktor-faktor yang memberikan kontribusi adanya potensi patogenik yang terjadi pada jamur ini. Siklus reproduksi divisi Ascomycota. Yang pertama, di tahap pertama, hifa dua jamur yang berbeda jenis, negatif dan positif yang telah memiliki ascogonium dan antheridium akan saling bertemu. Nah, di bagian hifa lainnya dapat terjadi reproduksi aseksual oleh conidiospora. Pada tahap kedua, hifa positif dan hifa negatif saling bertemu dengan jembatan dari ascogonium yaitu trichogin. Di tahap ketiga, hifa positif dan hifa negatif melakukan peleburan sitoplasma dan pertukaran materi genetik pada ascorcap dan terbentuk
askus berisi materi genetik. Di tahap keempat, terjadi peleburan materi genetik hifa kedua jamur dan fase dikariotik berakhir. Di tahap kelima, askospora meiosis menjadi total 4 spora. Di tahap keenam, askospora mitosis menjadi total 8 spora. Di tahap 7, askus yang berisi askospora yang telah matang, pecah, dan menyebarkan askospora. Di tahap yang terakhir, terbentuk hifa baru, miselium baru, dan siklus berulang. Kemudian divisi Basidiomycotina. Adapun ciri-cirinya yaitu hifa bersekat, ada yang berinti 1 dan 2. Siklus hidupnya sporfit, parasit, dan bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mikoriza. Reproduksi seksual dengan basidium membentuk basidiokarp. Kemudian reproduksi aksesual dengan konidium. Selanjutnya ada contoh fungi Basidiomycotina. Yang pertama ada Volvariella volvacea atau biasa disebut jamur merang. Kemudian yang kedua ada Agaricus bisporus, yang mana pada jamur Volvariella volvacea dan Agaricus ini sebagai bahan makanan. Jadi jamur ini ditanam pada media yang mengandung banyak selulosa dan mempunyai kelembapan tinggi, misalnya pada merang padi. Contoh fungi Basidiomycotina yang ketiga ada Ustilagomydes. Jamur ini merupakan parasit pada jagung. Jamur ini bersifat sangat beracun dan mematikan jika dikonsumsi atau dimakan. Kemudian ada Puccina graminis sebagai parasit pada tumbuhan, pada Graminae. Siklus reproduksi divisi Basidiomycotina. Tahap 1, hifa 2 jamur yang berbeda jenis, positif dan negatif akan saling bertemu. Di tahap kedua, hifa positif dan hifa negatif saling bertemu. Di tahap ketiga, hifa positif dan hifa negatif melakukan peleburan sitoplasma dan pertukaran materi genetik pada basidiokarp dan terbentuk basidio berisi materi genetik atau fase dikariotik. Di tahap keempat terjadi peleburan materi genetik hifa jamur positif dan hifa jamur negatif dan fase dikariotik berakhir. Di tahap kelima, basidiospora meiosis menjadi total 4 spora. Dan di tahap ke-6, basidiospora disebar oleh basidia dan membentuk hifa baru, miselium baru, dan siklus berulang. Divisi Deuteremycota. Ciri-ciri divisi Deuteremycota yaitu hifa bersekat, tubuh berukuran mikroskopis, bersifat parasit dan sporfit, kemudian reproduksi aseksual dengan konidium. Contoh fungi Deuteremycota. Yang pertama ada Epidermophyton microsporum, yang mana jamur ini merupakan jamur yang menyebabkan penyakit kulit yaitu kurap. Yang kedua ada Ticophyton tonsurans. Jamur jenis ini juga menyebabkan penyakit kulit. Kemudian adapun contoh fungi Deuteremycota yang ketiga adalah Helminthosporium oryzae.
Pada jamur ini dapat menyebabkan penyakit bercak daun coklat pada tanaman padi. Siklus reproduksi divisi Deuteremicota. Dalam hal ini, Deuteremicota tidak memiliki reproduksi seksual, tetapi rekombinasi genetika masih bisa terjadi, disebut praseksual. Dengan siklus ini yang menjadi proses mengirim materi genetik tanpa melalui pembelahan meiosis dan perkembangan dari struktur seksual. Untuk reproduksi aseksual dapat terjadi dengan menghasilkan konidia atau dengan menghasilkan hifa khusus yang disebut conidioform. Peran jamur. Di sini ada peran jamur menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan pertama, jamur sebagai pembuatan makanan. Ada banyak jamur yang dikelola sebagai bahan makanan. Contohnya jamur Rhizopus oryzae, yaitu bahan pembuatan tempe, dan Saccharum saccharomyces atau pembuatan roti dan alkohol. Kemudian yang kedua, jamur menguntungkan karena sebagai bahan obat-obatan, seperti pada jamur Penicillium notatum sebagai antibiotik. Kemudian yang ketiga, jamur menguntungkan karena berperan sebagai dekomposer atau penguraian organisme mati, seperti contoh pada jamur Philobolus yang menguraikan sampah organik berupa kotoran hewan dan jamur kuping yang hidup di kayu. Kemudian peran jamur yang merugikan. Peran jamur yang merugikan yang pertama, ada jamur jenis Aspergillus fumigatus, yaitu menyebabkan penyakit saluran pernapasan. Yang kedua, ada jamur jenis Microsporum yang menyebabkan kurap. Dan yang ketiga, ada jamur Pneumonia carini, menyebabkan pneumonia. Dan keempat, ada jamur jenis Candida albicans. Ini menyebabkan sariawan dan keputihan. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih.